Meski Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun hingga saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DIY) masih terus mengkritik bahkan menolak diterbitkannya peraturan pemerintah Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya terkait tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Selain itu, isu lainnya yakni terkait tak ada batas waktu kerja sebagai outsourcing. Dalam hal ini, Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI DIY Irsyad Adi Irawan dalam diskusi bersama Social Movement Institute pekan lalu mengatakan dengan adanya penghapusan dan perubahan pada pasal-pasal outsourcing di mana outsourcing dianggap bisa dilakukan seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaannya. Menurutnya, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh. Pasalnya, karyawan kontrak dan pekerja outsourcing seumur hidup berarti no job security atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia. Pihaknya juga mempertanyakan di mana kehadiran negara dalam melindungi buruh Indonesia, termasuk melindungi rakyat yang masuk pasar kerja tanpa kepastian masa depannya dengan dikontrak dan outsourcing seumur hidup. Dengan kata lain, negara dinilai telah melegalkan perbudakan modern, padahal dalam hukum internasional tak ada istilah outsourcing seumur hidup. Pihaknya juga mendesak pemerintah agar outsourcing harus kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan ada batasan yang jelas. Soal tenaga kerja asing itu harus memiliki syarat-syarat yang adil dan fair bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka kemudian yang harus pertama kali didahulukan adalah warga negara Indonesia. Maka kemudian kalau harus menggunakan tenaga kerja asing, maka dia bukan yang bersifatnya pekerja kasar, tetapi harus yang betul-betul memiliki kemampuan spesifik. Nah, sayangnya kemudian hal-hal itu kurang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga kemudian kami tidak anti terhadap tenaga kerja asing, tapi jikalau hanya sekedar tenaga kerja yang biasa-biasa saja, itu seyogianya itu menggunakan tenaga kerja dari Republik Indonesia. Baru nanti di suatu bidang pekerjaan yang membutuhkan skill-skill tertentu, baru itu menggunakan tenaga asing. Nah, sayangnya itu tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Semuanya bisa masuk, baik untuk pekerjaan yang sifatnya berat atau yang sifatnya ringan. Pihaknya juga menuntut Pemda DIY untuk menaikkan upah minimum sebesar 50% atau sekitar 4 juta rupiah agar buruh Yogyakarta dapat hidup lebih layak. Menaikkan upah ini dinilai penting karena besarnya upah minimum di suatu daerah mampu menyebabkan angka kemiskinan yang semakin tinggi. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, ADI TV.